Oke teman-teman, di sini aku akan menjelaskan ke kalian cara menginstal dan menggunakan Tailwind CSS. Nah, apa sih itu Tailwind CSS? Tailwind CSS adalah salah satu framework CSS seperti Bootstrap atau dan lainnya, di mana kita bisa membuat website tanpa harus meninggalkan HTML-nya kita. Nah, maksudnya meninggalkan HTML kita itu apa sih? Biasanya kan kita membuat website itu harus yang namanya membuka file CSS-nya kita untuk memberikan styling ke halaman yang kita inginkan. Nah, di sini kita nggak perlu melakukan itu, kita bisa fokus di file HTML kita. Karena Tailwind CSS lah yang nanti memberikan atau membuatkan style untuk kita. Jadi kita bisa fokus membuat tampilannya seperti ini. Seperti di demonya. Jadi dia full menggunakan HTML saja, maka CSS-nya akan langsung di-generate. Dan ini juga kita nggak perlu membuat banyak sekali file CSS, cukup satu CSS saja. Sekarang kita akan mencoba menginstal dan memanfaatkannya untuk membuat websitenya kita. Kita akan klik Get Started. Nah, di sini kita akan langsung diarahkan ke dokumentasi Tailwind CSS, di mana kita akan diarahkan ke halaman Get Started with Tailwind CSS. Nah, di sini aku akan menunjukkan cara paling mudah untuk melakukan instalasi Tailwind CSS di proyeknya kita, yaitu menggunakan Tailwind CLI. Untuk menggunakan Tailwind CLI, teman-teman memerlukan yang namanya Node.js. Silahkan download Node.js di nodejs.org/en. Di sini akan langsung muncul download for OS-nya teman-teman. Di sini aku kebetulan menggunakan macOS, jadi aku harus mendownload versi yang macOS. Di sini diberikan dua versi, 18.15.0 untuk saat ini dan 19.8.1 yaitu current. Teman-teman silahkan download yang LTS untuk memberikan stabilitas yang lebih baik. Silahkan download di sini dan ikuti step-step instalasi yang ada di installernya. Setelah itu, untuk memastikan Node.js terinstall dengan baik, teman-teman silakan restart laptopnya. Nah, setelah teman-teman restart, silakan buka terminal atau command prompt, dan kita akan memverifikasikan bahwa Node.js sudah berjalan dengan baik. Silakan buka terminal atau command prompt. Nah, di sini aku akan mengetik Node versi 18.7 sudah berjalan. Dan juga kita memerlukan namanya npm yang sudah dibawaan oleh Node.js. Ketik npm version. Sudah berjalan, yaitu versi 8.15. Kita bisa melanjutkan ke installation-nya. Silakan buka halaman instalasi lagi dan copy perintah pertama, yaitu untuk installing Tailwind CSS. Nah, di sini kita akan membuatnya di folder proyek yang teman-teman punya. Aku sudah membuka Visual Studio Code dan ini adalah proyek kosongan yang sudah aku buat di folder TW Strip Test. Silakan buka foldernya dulu dan buat HTML yang ingin teman-teman styling menggunakan Tailwind CSS. Dan aku akan coba membuka ini di browserku. Saat ini tampilannya sangat sederhana. Ada header, penjelasan what is stay vacation, dan juga fitur dari yang ada di sini. Sekarang kita balik lagi ke VS Code, buka terminal, new terminal. Ini akan membuka command prompt di bagian bawah VS Code-nya teman-teman. Sekarang kita copy paste saja. Instalasi ini cukup teman-teman copy paste saja. Lanjutkan dengan mengcopy paste perintah kedua. Maka akan membuat file namanya tailwindconfig.js. File ini digunakan Tailwind untuk membaca konfigurasi dari proyek kita dan membuatkan CSS outputnya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan mengkonfigurasi template path-nya dengan cara copy konten dan mengubah konten yang kosongan ini menjadi yang sudah kita copy paste. Ini akan memberikan Tailwind untuk meng-scan file HTML dan JS kita, men-scan semua kelasnya, lalu membuatkan output dari kelas yang sudah ada di HTML kita. Jadi misalnya ada dua file menggunakan kelas yang sama, dia hanya mengenerate satu kelas saja untuk digunakan. Kita lanjut dengan cara menambahkan Tailwind directive to your CSS. Saat ini kita belum punya file input.css, kita cukup buat.
Lalu kita copy paste saja. Abaikan perintah error di sini karena ini bukan CSS yang valid, tapi tidak masalah, kita cukup copy paste saja. Copy lagi perintah terakhir. Ini teman-teman akan ketik di terminal teman-teman. Kita modifikasi sedikit. Dari perintah ini dia akan membuka npx. Ini sudah terinstall bersama Node.js tadi. Tailwind CSS. Strip i ini adalah file inputan CSS kita, yaitu input.css. Kita ubah sedikit. Ini bukan di folder src, jadi kita hapus src-nya. O ini untuk memberitahu Tailwind CSS untuk mengoutput file CSS yang di sini. Jadi teman-teman bebas memberikan nama, outputnya terserah, misalnya website keren.css di dist boleh, atau saya membuatnya langsung saja di folder di sini. Terus strip 2 kali buat sini memberitahukan bahwa tolong bila setiap kali HTML-nya berubah, maka website keren.css ini harus diupdate secara otomatis. Kita jalankan saja. Abaikan warningnya. Nah, di sini dia akan mengenerate website keren.css dengan styling defaultnya Tailwind CSS. Sekarang kita coba import file website keren.css ini. Maka kalau kita lihat di my website ini, semua tampilannya terreset. Bahkan listnya semua hilang, semuanya kosongan. Nah, sekarang aku akan jelaskan sedikit kenapa kita mungkin ingin menggunakan Tailwind CSS ya teman-teman. Salah satu faktor utama kita menggunakan Tailwind CSS adalah ini agak berbeda dengan framework lain, di mana approach-nya dari Tailwind CSS ini adalah utility first. Maksudnya utility first adalah bila mana kita menggunakan framework seperti Bootstrap atau bahkan kita buat sendiri, kita mungkin memberikan nama-nama untuk kelasnya kita. Misalnya di sini sudah diberikan tampilan chat ya, atau tampilan notifikasi chat, dia akan membuat chat notification, logo wrapper, logo, segala macam. Nah teman-teman, kalau kita membuatnya seperti ini, maka kita harus membuat file CSS dan juga memberikan deklarasi untuk masing-masing kelasnya. Menurut pembuat Tailwind CSS itu agak sedikit merepotkan ya, karena dijelaskan di bawah sini kita harus memberikan class name. Jadi kita harus mikir nama kelas apa yang cocok untuk kita berikan ke masing-masing kelasnya. CSS kita bakal terus membesar. Nah, kadang kita juga misalnya buat satu kelas terus kita buat lagi fungsi sama di kelas yang beda. Nah, kalau kita misalnya juga mengubah kelasnya ini, salah satu bisa berdampak ke kelas lain gitu atau ke tampilan lain. Di sini teman-teman silahkan baca di dokumentasinya, yaitu pembuatnya menjustifikasi yang namanya utility first ini. Oke, setelah kita membaca mengenai approach-nya Tailwind, kita akan coba untuk menstyling halaman Stay Vacation ini supaya menjadi lebih cantik. Di sini aku mungkin akan menggunakan warna biru untuk base color-nya dari website ini. Sekarang kita balik lagi ke index.html. Di sini sudah aku pecah-pecah menjadi beberapa section menggunakan div. Kita akan menggunakan Tailwind CSS. Sekarang aku mungkin ingin memberikan padding ke heading-nya ini. Aku ketik P4. Terus kita refresh. Mohon maaf, ini kontennya agak harus kita update sedikit. src-nya bisa dihilangkan. Nah, tadi yang kurang adalah kontennya ini masih men-scan folder src, berarti kita harus hapus folder src itu. Silahkan gunakan konten settingan seperti ini. Nah, setelah kita lihat, dia akan memasukkan padding ke headingnya kita ini, ke headernya. Sekarang aku ingin coba misalnya aku ingin memberikan background-nya warna biru. Ini. Teman-teman, yang aku ketik-ketik tadi adalah perintah-perintah yang Tailwind CSS mengerti, yaitu kelas-kelas yang Tailwind CSS tahu. Untuk mengetahui apa saja yang bisa kita masukkan, teman-teman harus sering membaca dokumentasi dan bereksperimen.
Di sini sudah dijelaskan dengan sangat detail apa-apa saja yang bisa kita akses. Misalnya spacingnya tadi yaitu padding, margin, dan juga color itu ada semua di sini. Silahkan, aku nggak bisa jelasin satu persatu eh, apa saja yang bisa digunakan di Tailwind. Nah, sekarang aku misalnya ingin melakukan eksperimen lagi. Untuk headernya kita kasih font size-nya menggunakan teks dengan ukuran 2XL atau boleh 4XL. Itu. Seperti ini. Terus kita ketik font bold untuk memberikan dia efek bold. Sudah. Sekarang kita mungkin ganti background-nya warna biru. Bukan background, sorry, teksnya. Warna teksnya. Sudah. Terus kita buatkan ini, sekarang kita ubah tampilan buttonnya. Nah, teman-teman mungkin bingung kenapa tampilannya terkena reset seperti ini. Ini supaya kita mendapatkan yaitu kanvas kosong tanpa adanya styling dari browser yang sudah kita bawaan browser kita. Jadi buttonnya semua segala macam sudah hilang stylingnya. Kita harus mengimplementasikan sendiri. Misalnya tombolnya aku kasih mungkin nggak cocok ini blue, mungkin lebih cocok sleep. Mungkin tombolnya saja kita kasih blue. Nah, ini pentingnya teman-teman yang namanya eksperimen supaya kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal di websitenya kita. BG Blue 200, text blue 700, terus kita ingin kasih padding supaya ada spasi dari backgroundnya, paddingnya mungkin 2, terus kita kasih rounded rectangle. Semuanya ini sangat mudah stylingnya menggunakan Tailwind CSS. Kita bisa mendapatkan styling custom menggunakan Tailwind ya teman-teman. Sekarang aku ingin memberikan supaya konten di bawah ini rata di tengah, yaitu dengan cara aku pindahkan div-nya ini menggunakan max w7xl terus mx auto. Sekarang dia sudah rata, mungkin lebih kecil lagi. Nah, ini akan membatasi ukuran dari kontennya itu dengan ukuran width 4XL. Terus dia akan menyeting kiri kanan yaitu x aksisnya kiri kanan dengan ukuran auto. Jadi space kosongnya akan menjadi margin. Setelah itu kita akan lanjut ke men-styling teks ini. Teks 2XL, font semi bold. Terus ini nggak perlu. Ini aku dari tadi nggak ada nyentuh file CSS custom ya teman-teman. Aku membuat semua stylingnya secara langsung di HTML-nya. Misalnya ini kurang cocok. Nah, sudah. Ini kita kasih 12. Nah, sekarang semuanya sudah terstyling. Tapi menurutku yang ini kurang lebar paddingnya. Nah, sudah bisa. Misalnya kita ingin memasukkan gambar, masukin gambar ya teman-teman. Kita buat lagi div. Nah, aku sudah masukin gambar. Nah, gambarnya sudah masuk ya. Kita kasih tadi margin lagi. Sudah. Bahkan gambarnya bisa kita ubah juga ukurannya. Terlalu kecil. Terus kita kasih rounded. Nah, teman-teman, ini aku sudah membuatkan halaman yang lumayan menarik dan lumayan clean menggunakan Tailwind CSS tanpa harus menyentuh file CSS sama sekali.
Teman-teman bisa juga melakukannya, dan bila teman-teman mengalami kebingungan, misalnya bingung meng-apply salah satu stylingnya, teman-teman harus rajin membaca dokumentasi Tailwind CSS. Nah, sekian video dari aku, semoga bermanfaat dalam menginstalasi Tailwind CSS dan teman-teman bisa bereksperimen sendiri dan menggunakannya untuk proyeknya teman-teman.